Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Jika teman-teman tidak menyukai video ini, silakan di dislike. Oke teman-teman, simak terus video dari saya, Zona Aquatic. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas 11 kesalahan penghobi ikan hias pemula. Jadi untuk teman pemula disimak ya untuk penjelasan ini ya. Jadi sebagai penggemar baru ikan hias harus banyak hal ya yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi teman-teman biasanya kesalahan itu bisa terjadi ya karena minimnya pengalaman dalam merawat ikan siklid ini ya. Jadi teman-teman harus mempunyai atau banyak-banyak membaca artikel-artikel ya tentang ikan siklid ini ya. Jadi untuk teman-teman pemula, jadi adapun yang harus kita bahas itu 11 kesalahan ya, yang umumnya dilakukan penghobi ikan hias pemula. Jadi kita bahas satu persatu teman-teman ya. Yang pertama itu biasanya terlalu cepat masukkan ikan teman-teman ke dalam akuarium ya. Nah itu minimal ya dikasih jarak ya, teman-teman. Ya misal lah ya 10 menit atau 3 menit atau berapa menit lah, yang penting ikan itu udah menyatu dengan air yang baru ya. Nah seperti itu kira-kira teman-temannya. Nah, sebenarnya banyak penjelasannya ya, tapi terlalu panjang ya. Yang kedua teman-teman ya, itu membeli akuarium jangan yang terlalu kecil teman-teman ya, minimal ya ukuran 100 x 40 x 40 ya. Kenapa begitu ya? Kita kalau memakai ukuran kecil biasanya itu terlalu sempit ya, itu bisa menyebabkan ikan itu bisa mati ya, mudah mati dia ya, karena aja kurang bebas ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga itu membeli filter akuarium yang tidak sesuai. Nah itu kalau bisa ya disesuaikan teman-teman ya, karena kalau kita memakai yang 100 liter maka kalian wajib ya memiliki kapasitas mesin filter yang 1600 L atau H ya. Nah seperti itu teman-teman. Selanjutnya memasukkan ikan terlalu banyak itu juga tidak boleh teman-teman ya. Kita harus tahu ya ukuran akuarium berapa. Yang pasti kita memahami bahwa isi dari akuarium yang kita beli seandainya 60 atau 100, nah di situ ya kita bisa mengukurnya teman-teman ya. Jadi dianjurkan gitu ya, karena akan menyebabkan lonjakan jumlah kadar amonia di dalam air yang tidak seimbang tuh teman-teman. Jadi perlu berhati-hati ya, karena pertumbuhan jumlah bakteri pengurai di dalamnya ya. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk isi ikan ya. Selanjutnya terlalu banyak memberi pakan teman-teman ya, atau overfeeding. Nah itu nggak boleh juga ya. Kalau saya pribadi kadang-kadang saya kasih ya, memang saya kasih pagi sama sore teman-teman, tapi saya main aturan di sini ya. Saya kasih ya ala kadarnya aja ya, tidak terlalu berlebihan, karena takutnya nanti dia bisa kekenyangan juga ya, bisa menyebabkan kematian untuk ikan itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya jarang melakukan water change atau pergantian air. Nah kalau saya itu biasanya teman-temannya dalam waktu 2 hari atau 3 hari itu saya kurangi minimal itu 15% teman-teman. Jadi ini yang biasanya penghobi ikan tuh lupa ya. Nah, itu sangat membahayakan kondisi ya, atau kualitas air yang buruk akan menyebabkan ikan itu menjadi stres dan mudah terserang penyakit. Itu teman-teman ya.
Yang selanjutnya itu tidak rutin melakukan pengecekan kualitas parameter air. Ya, saya juga kadang-kadang agak ini juga ya, karena parameter air ini saya belum ada alatnya ya yang pasti ya. Mudah-mudahan besok-besok saya akan cari gitu ya, karena itu memang penting teman-teman. Jadi kebanyakan itu penghobi ikan hias pemula ini terjebak dengan pola-pola selesai setting ya. Jadi kalau sudah selesai sudah kayak gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga ya. Selanjutnya, salah memilah ikan tankmate. Nah itu banyak sekali penghobi ikan hias cenderung suka mencampur ikan dengan pemahaman yang beda ya. Jadi apabila hal tersebut beradaptasi bersama ikan yang lainnya, hal ini tentunya ya salah besar ya. Ini yang harus kita perhatikan juga teman-teman ya. Selanjutnya, menggunakan bahan kimia berlebihan. Nah itu sangat bahaya juga teman-teman. Jadi jangan sampai ya. Jadi dimaksud dengan bahan kimia itu tanpa sadar ya kita menggunakan bahan kimia secara berlebihan di akuarium itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi penggunaan anti algae sebenarnya hanya disarankan saat terjadi ya, saat terjadi saja. Jadi alga itu yang kadang-kadang tor di pinggiran kaca itu teman-teman ya. Kalau saya sih kadang ambil busa, saya pel aja, saya nggak kasih obat atau bahan kimia. Saya pel, kuras sedikit, nah baru saya tambah air lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, itu biasanya kita minim ya menggunakan filter biologis. Jadi kesalahpahaman penghobi ikan hias salah satunya adalah mengira akuarium hanya membutuhkan pompa udara dan filter sudah cukup ya. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi filter biologis merupakan hal yang sangat penting teman-teman ya, yang harus kita persiapkan karena sangat membantu menunjang pertumbuhan koloni bakteri ya. Jadi kesimpulan yang saya bahas 11 kesalahan penghobi ikan hias pemula ini supaya teman-teman lebih bersiap diri dalam proses menjadi penghobi sejati ya. Jadi pada umumnya kondisi di atas terjadi disebabkan karena minimnya pengalaman teman-teman dalam proses memelihara ikan di akuarium dengan memahami hal-hal tersebut. Jadi persiapkan yang pasti teman-teman ya, persiapkan diri kita untuk lebih menantang ya dengan ikan-ikan hias kesayangan kita. Jangan kita membeli ikan hias dipelihara dengan tidak disiplin, itu salah juga ya teman-teman. Jadi harapan kita sama-sama penghobi, mudah-mudahan makin banyak kan yang hobi ikan hias. Jadi makin lestarilah ikan-ikan yang bisa berkembang ya. Memang dirawat dengan baik ya, kita bertanggung jawab juga karena makhluk hidup teman-teman kan. Jadi untuk kebersihannya, disiplinnya ya seperti yang kita tahu ya, karena saya selalu membaca banyak artikel ya di seperti di YouTube kan banyak juga pelajaran-pelajaran tentang ikan siklid dan ikan hias lain-lainnya teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman ya. Saya tidak maksud menggurui teman-teman semua ya, yang pasti ini dengan pengalaman saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pemula. Ya, apabila teman-teman menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jika perlu di share teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga penghobi ikan hias selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman ya, sekian dulu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.